wabarakatuh. Halo kelas 6, apa kabar hari ini? Umi doakan semuanya sehat ya. Apakah kalian sudah duha? Umi yakin kok kalian sudah melakukannya. Dan apakah kalian sudah siap untuk belajar? Pinter. Umi yakin kalian selalu semangat. Sebelum memulai pelajaran, di sini Umi akan memperkenalkan diri. Nama Umi yaitu Umi Dian. Dan Umi akan mengajar pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian suka ya. Hari ini, teman-teman akan lebih dalam belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Nah, sekarang tujuannya apa sih teman-teman belajar teks laporan hasil pengamatan? Tujuannya yaitu agar teman-teman dapat mengetahui informasi penting yang ada dalam teks laporan. Terus kedua apa? Yaitu agar teman-teman dapat mengetahui dan menentukan ide pokok yang terdapat di dalam teks laporan hasil pengamatan. Apalagi? Kemudian, teman-teman dapat menyimpulkan dari teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan itu apa sih? Teks laporan adalah teks yang melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau wawancara mengenai suatu hal. Tujuannya melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengamatan atau wawancara. Lalu, apakah itu saja sudah bisa dibilang teks laporan hasil pengamatan? Oh, belum teman-teman, ada bagian-bagian yang perlu ditulis ketika menulis teks laporan. Struktur teks laporan hasil pengamatan. Nah, terbagi menjadi dua, pernyataan umum. Pernyataan umum itu seperti pembuka atau pengantar laporan. Nah, yang kedua itu hal yang dilaporkan. Misalnya kalian akan meneliti burung merpati. Berarti hal yang dilaporkannya laporan pengamatan burung merpati. Nah, hal yang diamati. Hal yang diamatinya itu apa, Umi? Berarti hal yang diamatinya itu burung merpati. Betul. Nah, di sini terdiri dari waktu pengamatan. Nah, waktu pengamatannya kapan ya? Jadi, waktu pengamatannya itu sesuai dengan kapan kalian meneliti burung merpati tersebut. Nah, tempat pengamatan. Tempat pengamatannya itu yaitu tempat di mana kalian mengamati burung merpati. Tujuan pengamatan. Nah, tujuan pengamatannya itu yaitu misalnya mengamati perkembangan dan habitat burung merpati. Jadi kalian meneliti burung merpati itu untuk melihat seberapa jauh perkembangan dan habitat burung merpati. Lalu kalian menulis hasil pengamatannya. Ciri-ciri yang harus diperhatikan untuk membuat teks laporan hasil pengamatan yaitu yang pertama fakta. Fakta di sini jadi ketika menulis teks laporan hasil pengamatan yaitu datanya harus fakta, tidak boleh mengarang apalagi berbohong. Yang kedua, objektif. Nah, ketika kalian menulis hasil laporan pengamatan harus sesuai dengan data
yang diteliti tanpa mengurangi hal apapun. Yang ketiga, lengkap. Ketika menulis teks laporan hasil pengamatan, datanya lengkap dari A sampai Z. Jadi, misalnya kalau kalian akan meneliti bunga melati, kalian tidak hanya meneliti bunganya saja, tetapi kalian harus meneliti tangkainya, daunnya, lalu bunganya. Jadi, keseluruhan dari bunga melati tersebut. Nah, yang keempat, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang. Jadi, teman-teman, pilihlah kata-kata sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia ya. Dan yang terakhir itu disajikan secara menarik. Nah, yang terakhir yaitu langkah-langkah menyusun teks laporan. Terdiri dari yang pertama itu membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang kedua yaitu menyusun kalimat pembuka. Yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Yang terakhir yaitu menulis kalimat penutup. Alhamdulillah, materi teks laporan hasil pengamatan Umidian cukupkan ya. Silakan Adinda Soleh-Soleha menuliskan apa yang kalian dengar dan apa yang kalian baca. Silakan menuliskan di buku catatan ya, karena materi teks laporan hasil pengamatan ini akan Umidian periksa loh pada saat belajar zonasi. Oke, terima kasih banyak. Semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.